kabar hari ini? Tentulah baik-baik saja. Yuk kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Pembukaan akan dipimpin oleh Angel. Selamat pagi Bapak. Kami mau ibadah online sekolah minggu ini. Haleluya, amin. Teman-teman kita nyanyi Happy Yaya ya. Teman-teman, kita main yuk. Kita main tebak-tebakan. Kita bermain dalam lingkaran. Badannya besar, telinganya lebar, hidungnya panjang. Binatang apakah itu? Gajah-gajah namanya. Begini jalanannya, begini jalan-jalan, begini gajah jalan, begini gajah jalan, begini gajah jalan, begini gajah jalan.
telinganya panjang, jalannya melompat, makannya wortel. Binatang apa itu? Kelinci namanya, begini jalannya, begini kelinci lompat, begini kelinci lompat, begini kelinci lompat, begini kelinci lompat, begini kelinci lompat. Bisa kan? Teman-teman, kita akan dimasukkan di dalam amplop, lalu ditulisin, dibawa ke gereja. Mari kita memujikan, bersyukur. Mari kita akan memujikan, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Doa persembahan oleh Tania. Kita berdoa. Halo teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat memberi persembahan ini. Tuhan berkati persembahan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tania. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Kirman. Sebelum mendengarkan firman, kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Sevanya. Silahkan. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Kirman. Buka hati dan buka pikiran kami. Semoga apa yang disampaikan sebagai petunjuk hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Sevanya. Mari kita menyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Silakan Bu Kirman. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Shalom, apa kabar? Luar biasa bukan? Oke, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu, walaupun masih secara daring. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Bu Endang mau bertanya dulu nih,
Apakah kalian pernah merasa takut? Ada enggak? Itu yang di depan Bu Endang. Takut apa? Ada yang takut cicak, ada takut tokek, ada yang takut sama kakaknya karena tidak sengaja merusak bukunya. Aduh, memang adik-adik, semua orang bisa saja merasa takut. Tidak apa-apa takut itu, tapi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa takut supaya tidak berlama-lama. Nah, hari ini kita akan belajar cerita Alkitab tentang seorang tokoh yang bernama Yakub. Kita buka yuk Alkitab kita. Kitab Kejadian pasal 32. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Hari ini judul kita untuk belajar Alkitab, belas kasih Allah mendatangkan berkat. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut-sebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi saudnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih, pada bacaan sebelumnya diceritakan Yakub takut bertemu dengan Esau kakaknya. Setelah sekian tahun ia pergi dari keluarganya ke rumah Laban di Padan Aram. Sesuai firman Tuhan pada Yakub, Yakub harus pulang ke negeri nenek moyangnya. Tapi Yakub takut sama kakaknya yaitu Esau. Ketakutan Yakub karena dulu Yakub pernah melakukan kesalahan, Dek. Pernah menipu ayahnya yaitu Bapak Iskak karena ingin mendapatkan berkat kesulungan dari Bapak Iskak yang harusnya berkat itu untuk Esau. Lalu bagaimana dong supaya Yakub bisa kembali ke kakaknya? Nah, lalu Yakub berusaha melunakkan hati Esau dengan cara memberikan persembahan yang bagus-bagus dan dikirimkan ya melalui utusannya. Sedangkan Yakub dan keluarganya tetap tinggal dulu di perkemahan. Lalu dia berdoa pada Tuhan Allah, mohon perlindungan agar dilepaskan dari kemarahan Esau. Yakub takut nanti kalau Esau bisa ditemui malah mencelakai Yakub, mencelakai istri dan anak-anaknya. Begitu.
Nah, toh Tuhan yang menyuruh Yakub pulang ke nenek moyangnya. Pasti Tuhan melindungi. Malam itu adik-adik, Yakub bangun membawa anak, istri dan semua bawaannya menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Nah, Yakub tinggal sendiri dan bergumul dengan seorang laki-laki yang ternyata laki-laki itu tokoh ilahi. Nah, ketika beradu dengan Tuhan Allah dari malam sampai fajar menyingsing, Yakub akhirnya menang dan ia hanya memohon sama Tuhan Allah agar Tuhan memberikan berkat-Nya. Nah, peristiwa itu dapat diartikan ibarat pergumulan batin dan berhasilnya doa yang dipanjatkan dengan tekun kepada Tuhan. Karena berkat kasih Tuhan, Esau akhirnya memaafkan Yakub dan Yakub sudah berdamai dengan Esau. Dari kisah Yakub ini kita belajar bahwa di saat-saat terberat kita harus membuat kita semakin dekat pada Tuhan melalui doa-doa kita. Saat takut, bimbang, ragu, harusnya kita semakin mendekat kepada Tuhan karena Allah sumber berkat. Ya deh. Nah, mari kita lihat tayangan ini. Dari video ini kita bisa melihat Andi sebagai anak yang mandiri dan dia bisa melawan ketakutannya. Silahkan. Wah, sudah mulai gelap nih. Kering, kering. Halo, rumah keluarga Hanif di sini. Halo Andi, semuanya baik-baik saja kan? Hati-hati ya, Andi tidur duluan saja. Jangan lupa nyalain lampu-lampu, kunci pintu, dan yang paling penting lagi, jangan lupa berdoa ya. Beres deh ayah, tenang aja. Kamu takut gelap nggak? Anak hebat pasti nggak takut. Kalau ada monster, percaya deh, itu sebenarnya cuma perabot. Ayo kita buktikan. Klik sakarnya. 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 Benar kan? Siapa takut? Hore, aku bisa sendiri. Kunci pintu dulu, terus naik ke kamar. Bobo dulu dong. Sekarang Andi siap tidur deh. Teman-teman, apa sih yang harus dilakukan sebelum tidur? Klik aja barang-barang di kamar Andi yang urutannya gambarnya ada di bawah ini.
Pelan-pelan jalannya. Andi sudah tidur. Ayo angkat barang-barangnya. Nah, sekarang kejutannya siap. Oke, semua siap-siap. Kakek nyalakan lampunya ya. Siap. Tetap. Wah, kaget, senang, hebat. Lihat ke sana, lihat ke sana. Kejutan. Hore. Wow, kejutan. Karena Andi anak mandiri, kami punya hadiah buat Andi. Wow, robot hebat, keren. Terima kasih semua. Andi bisa ke sekolah naik robot ini. Nah, adik-adik, dari video itu kita lihat Andi di rumah sendiri. Ayah ibunya belum pulang, malam sudah menjelang. Ayahnya telepon untuk memastikan bahwa Andi di rumah harus berani sendiri, mandiri, menyalakan lampu di tiap ruangan, ruang tamu, ruang belajar, takun, bahkan di kamar tidurnya. Sebelum tidur, Andi pun melakukan kebiasaan baik loh, Dik. Mulai minum susu, gosok gigi, pipis dulu, cuci kaki tangan, melap dengan handuk, menyalakan lampu tidur yang kecil, matikan lampu ruangan yang besar, terus berdoa baru bubuk. Tuhan senang Andi menjadi anak yang baik, dan malam itu berkatnya diberikan melalui keluarganya, datang mengirimi hadiah ulang tahun. Nah, adik-adik, dari cerita Alkitab tersebut kita belajar bahwa saat merasa takut, yang pertama kita harus apa tadi? Tenang. Karena seringkali apa-apa yang kita takutkan itu tidak benar-benar terjadi loh. Sehingga dengan tenang kita bisa mikir lebih lanjut apa ya untuk langkah-langkah mengatasi ketakutan. Yang kedua adalah berdoa. Tuhan pasti mendengar doa kita seperti Tuhan mendengar doa Yakub. Nah, tetapi kalau kita berdoa harus mengusahakan agar apa yang kita harapkan, kita juga mengusahakan supaya berkat itu bisa kita terima. Kalau kita pengen sehat, juga harus makan sehat, minum sehat, olahraga yang cukup. Begitu ya, Dek. Nah, sekarang mari kita sama-sama membaca ayat indah kita, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan melalui cerita Alkitab pagi ini. Terima kasih untuk belas kasih-Mu yang mendatangkan berkat keberanian agar kami tidak merasa takut lagi terhadap sesuatu yang kadang kami merasa takut. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang mandiri, pemberani, taat pada Tuhan dan orang tua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang pagi adik. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Kirman. Teman-teman, ibadah online kita sudah selesai. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Karon. Silakan. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, hingga kami bisa berkumpul pada ibadah online kali ini. Ya Tuhan, tolong berkatilah kami, agar kami nanti bisa beribadah dari awal hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkatilah juga di saat kami di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan melakukan kegiatan. Tolong berkatilah kami agar Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkatilah juga agar pandemi ini segera berakhir ya Tuhan, kami bisa
bersekolah, mama papa bisa bekerja, dan kami juga bisa beribadah di gereja dan bersekolah minggu bersama teman-teman lagi ya Tuhan. Tolong ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkatilah kami agar kami juga bisa beribadah di gereja seperti semula ya Tuhan, bersama teman-teman dan bersama orang-orang yang lain ya Tuhan. Tolong ampunilah dosa-dosa kami. Kuserahkan doa ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Karon. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bu Kirman, Kak Sivanya, Tania, dan Kak Karon. Kita akan tutup dengan lagu Bapak Terima Kasih.